apa kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Sudah siap melaksanakan kegiatan siklus 1? Siap. Kita ada 3 siklus ya yang akan kita hadapi ya. Ini adalah pertemuan pertama pembelajaran PBB siklus 1. Saya harap kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya kemarin ya. Setelah melihat kemarin saya kamu asisten mengajar, hal-hal yang positif sudah kamu lihat, kemudian hal-hal yang kurang ketika saya memberikan asistensi juga sudah kita diskusikan. Jadi sebelum kamu melaksanakan kegiatan praktik hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan di kegiatan praktik pembelajaran PBB siklus 1. Bagaimana perasaan Anissa setelah melaksanakan kegiatan asistensi kemarin dengan saya? Alhamdulillah saya merasa senang karena bisa melihat ibu secara langsung, yang mana ibu adalah ibu profesional dari kampung kami, sehingga ini menjadi pengalaman yang nyata bagi kami untuk nantinya di kelas seperti apa. Walaupun tidak sepenuhnya hal dalam kegiatan asistensi itu berjalan dengan lancar ya, kemarin kita sudah diskusi kendalanya, sudah kita temukan juga solusinya. Baik, hal-hal apa saja sih yang menjadi kendala dalam proses asistensi mengajar kemarin? Sebenarnya tidak ada kendala berarti Bu di kelas, tetapi lebih kepada saya menargetkan bahwa saya harus bisa mengelola emosi atau juga manajemen kelas nantinya, yang ini loh referensinya. Nah, ini menjadi standar saya untuk nantinya ke depan, jadi itu bukan kendala yang berat. Baik ya, menurut Nisa setelah beberapa minggu di sekolah ini, apakah Nisa yakin nih bisa menjadi seorang guru yang lebih baik lagi? Insya Allah untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, saya yakin tentu saja ini bukan semata-mata hanya karena saya, tetapi saya harus juga mendengarkan masukan baik itu dari rekan sejawat maupun dari ibu. Ya, apa sih yang Nisa harapkan dari praktik pembelajaran pembimbing ini? Saya mengharapkan tentunya banyak sekali ada arahan ada masukan. Ini berkaitan dengan tadi ya pertanyaan apakah bisa jadi guru yang lebih baik. Nah, ini arahan dan masukan tentu sangat saya harapkan bisa menjadikan saya untuk lebih baik. Baik, yang terakhir ya Nisa, apakah Anda merasa masih ada yang perlu diperbaiki dalam menyiapkan proses pembelajaran di kelas? Iya, menurut saya karena ini kan berdasarkan asesmen lalu ini, bahwa kelas ini itu sangat memiliki gaya belajar yang berbeda dari kelas-kelas lain yang hanya visual auditory, tapi mereka lebih ke kinestetis, yaitu pembelajaran yang bergerak. Nah, ini menjadi kendala bahwasanya harus mencari metode pembelajaran yang pas yang bisa mengakomodasi pembelajaran bergerak. Tapi saya lihat ini materi kamu adalah teks karya ilmiah ya. Jadi ini materi sebenarnya banyak materi yang harus disampaikan gitu ya. Karena praktiknya hanya menulis ya. Jadi saya harap kamu bisa buat sebuah pembelajaran di kelas yang menarik, tidak monoton. Jadi anak-anak ini bisa mengeksplor apa kemampuan mereka dalam diri mereka sendiri. Itu saja, saya harapkan kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar hari ini untuk siklus 1. Semangat, saya harapkan nanti bisa diskusi kembali setelah kegiatan pembelajaran PBB hari ini. Jumpa siang ya kita ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anisha Norma, tadi sudah beberapa pertanyaan diberikan oleh Bu Linda. Selanjutnya saya ingin kita berbincang ya terkait nanti bagaimana praktik pembelajaran terbimbing di kelas. Sudah menyusun RPP, boleh dilihat. Ini yang gabungan seperti siapa yang kemarin ya? Ini sudah 3 siklus. Anjung ya. Terus nanti bagian mana yang akan kita bahas, coba di materi dulu biar kita fokus ke bagian ini. Oh, teks karya ilmiah. Tujuannya membedah struktur karya ilmiah. Sudah dibedah, disusun lagi ya? Beda, jadi antara ini itu nanti LKPD-nya yang satu, kalau yang membedah ini itu dari karya ilmiahnya dari peserta didik sendiri. Jadi saya minta untuk mencari, kemudian untuk yang menyusun kembali ini Ini potongan? Ya, potongan, nanti dipotong-potong. Oh gitu. Dipecah nanti karena kan mereka sudah harusnya kalau di sini sudah bisa membedah gitu, kalau ini sudah berhasil bisa menentukan ini penemuan gitu ya. Yang ini harusnya sudah bisa proyek ini bisa. Oke.
dikasih ke siswa. Kan kalau ini peserta didik ya itu bawa sendiri, ya karya ilmiah karya ilmiah bawa sendiri. Kalau yang ini kan dari Indonesia, yang yang nomor 2. nomor 2 ya. Itu ada nggak? Ini belum di Oh, belum dicetak. Oh. Bentukannya seperti apa? masih ini masih Oh, laptopnya iya. dipakai. Oh, maksudnya ada berapa bagian? Ini kan nyusun kan? Ada berapa bagian? Apakah hanya 1, 2, 3? Enggak, Atau bentuknya nanti seperti kan ada mereka harus memeriksa kohesi atau keterhubungannya. Jadi itu saya kemungkinan antara misalnya isi ya Bu ya, ini isi bisa saya bagi 2 lagi. Oh, berarti misalnya Jadi per hanya kalimat, iya. per 2 Bisa kalimat. per paragraf seperti itu. Oh, gitu. Iya, ya, itu maksud saya. Jadi kalau hanya dibagi pendahuluan, isi dan penutup, wow, itu mudah sekali. Iya, nah ini makanya kan urutannya ini dulu, Nah, baru yang nomor 2. iya. Takutnya di bagian ini Nisyahan langsung membagi, oh ini satu kelompok nih, ini pendahuluan, ini isi, ini penutup. Jadi mereka tinggal Iya, kalau itu kan cepat ya. Iya. Oke, kalau seperti itu baik. Pakai jigsaw. Untuk tim AMI, jadi nanti di awal pembelajaran itu saya akan membagi dulu, peserta didik akan dibagi menjadi tim ahli pendahuluan, isi, kemudian penutup. Oh, jadi timnya pendahuluan isi dan Ya, untuk mencari pemahaman. Jadi mereka mencari ya ada kelompok yang pendahuluan mencari pendahuluan seperti apa, isi dan penutup seperti itu berikutnya. Lalu nanti setelahnya kemudian dikembalikan ke kelompok karena sebenarnya sudah ada kelompok. Jadi nanti pembedahan ini itu setelah pencarian Kembali ya. kembalikan ke kelompok asal. Jigsawnya panjang. Ya itu deh. Ini waktunya insya Allah. Makanya 3 jam tadi ya. Oke. Kemudian berarti sorry tujuannya 2 tadi ya. Membedah dan menyusun. Berarti rubriknya mana? Ini untuk Penerapan struktur. rubrik penilaian puzzle dan analisis. Itu saya mengikuti referensi di internet sih. Jadi Ketepatan struktur, kerjasama tim. ketepatan analisis. Ya, jadi nanti kan ada bagian kenapa misalnya disusun ini gitu. Ini kayak misalnya hubungannya seperti antara. Berarti ini nggak kamu nilai dong? Ini kan pemahaman sendiri. Iya, nggak ada penilaian. Dan jadi ini lebih ke ketepatan struktur harusnya di sini. Itu akan apa ya, berkaitan gitu. Jadi setelah tepat memahami mengenai struktur karya ilmiah, lalu nanti kan mereka Semua bagian tersusun dengan urutan yang sangat logis. nah itu nanti kan maksudnya berkaitan gitu. Tidak saya baca. Ketepatan analisis. Itu kalau itu Jadi dia mau dia bedah, mau dia nyusun, dia tetap struktur dan analisis ya. Dan ini untuk presentasi lumayan bekerjasama dan respon diskusi. penyampaian kerjasama. Ini observasi pengamatan lulus saja. Kerja dan Ini nanti kamu pakai nggak sih? Di kelas nanti apa? Fungsi si rubrik ini nanti di kelas seperti apa? yang bagian apa? Apakah hanya sekedar tulisan yang ada di sini? Oh enggak. Enggak. Saya ingin Kamu sudah buat bentukannya? Bentuk lembaran penilaiannya? gambaran penilaian Dan ya, baru rubriknya aja. ini penilaian kelompok atau individu? Iya masih kelompok. Jadi kelompok. Berarti misalnya di sini ada kelompok 1. Ketepatan strukturnya Iya. skornya berapa? Nah, itu Belum. Itu akan dilakukan. insya Allah. Nah, baiknya dilakukan ya, karena tadi dari kemarin belum terlihat itu. Iya. Jadi ketika siswa maju itu kita menilai, karena kita itu manusia ya, agak lupa nanti kalau Iya. besok lagi ya. Sebenarnya kalau masih batasnya sampai malam besok masih lah ingatnya. Cuman kalau udah tambah yang lain-lain nanti dulu. Jadi jangan sampai rubrik ini hanya sekedar tulisan yang ya udah administratif aja, tapi memang dipakai. Itu saya jadi guru ya. Ini dinilai, nanti dinilai lagi. Oke, berarti ini untuk
besok ya. Ya, ini berarti dia apa elemen membaca Ini sebenarnya saya copy Membaca dan copy menyelesai. ininya aja, jadi tidak saya jabarkan. Jadi saya ini keterampilannya membaca ya? Iya, membaca dan menulis. Karena kan mereka masih belum membuat ya di Indonesia. Ini hanya menyusun ya? Iya, iya, baiklah. Jadi membaca dan menyusun. Tapi konteksnya membaca apa ya kalian? Itu pemahaman nggak sih maksudnya? Iya, tapi untuk memahami kan ada Iya. banyak cara ya Bu ya. Gitu. Nggak, artinya keterampilan membaca itu kan ada membaca nyaring, kan nggak ya? Nggak kot-kot ya mereka ya? Membaca lancar, membaca Ada membaca dalam hati juga. dalam hati, kemudian membaca pemahaman. Berarti ini masuk yang mana Mas? Membaca pemahaman. Pemahaman ya, oke. Baik, untuk rubriknya berarti ini ya. Oke, bagus. Kemudian kira-kira menurut Nisa dari Nisa sudah menyusun ini apa sih yang harus ditingkatkan? Kurangnya apa ini? Karena sebenarnya ini salah satu kelemahan saya ya Bu ya. Saya tuh masih apa ya, bahasanya tuh masih perlu untuk bimbingan bahkan sampai sekarang itu soal taksonomi belum. Oh gitu. Itu benar-benar saya permasalahan saya dari Iya. dulu taksonomi belum. Tapi saya berusaha untuk apa ya, mengupgrade diri gitu. Jadi sebisa mungkin bagaimana. Jadi saya memposisikan sebenarnya dalam menulis RPP itu bukan sebagai guru, tapi saya memposisikan mengandaikan saya sebagai peserta didik. Apakah yang ini misalnya kalau tujuan pembelajarannya seperti ini itu memberatkan saya kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya tidak, oh di usia sekian kira-kira saya dulu tidak masalah gitu. Jadi karena kalau dipikir-pikir oke, dikaitkan dengan taksonomi belum sepertinya untuk menyusun kembali atau menganalisis ini sudah cukup gitu. Tapi memang kalau ini kan tadi 2 ya Bu ya, tujuan pembelajaran Iya. itu nomor 1 masih lots, nomor 2 udah ke hots untuk pertemuan yang ini. Kamu tahu dari mana itu lot dan host? Itu kan kalau sehafal saya Bu ya, ini Iya. balik lagi ya Bu ya, sehafalnya tuh dari C sekian sampai C sekian itu masih rendah ya lot, angkanya. iya. Nah itu yang Baik. kembali gitu menurut saya. Tapi itu saya sangat suka untuk Oke, Pasangan. baik, bagus. Berarti kamu sudah tahu gerbang ya. Tinggal nanti masuknya seperti apa. Nah, kalau memang Nisa sudah mengatakan ini lot, ini hots, ini bagian mana dari tahapan terkait itu tidak tertulis di sini ya, tidak terdokumentasi ya. iya. Artinya di langkah-langkah pembelajaran ini, mana sih yang bagian C1 memahami Nah sudah terlihat? kalau ini kan saya kalau mengikuti format bagian ini tuh masih ini sih, masih memahami. Nah bagian ini tuh masih apa ya, masih Nah, lots gitu. baiknya itu di sini ada keterangan. Oh, ditambahkan Iya. lots gitu ya. Enggak, C-nya. Oh Si cik. belumnya ini C berapa, ini C berapa. Tapi kan dari C itu kita udah tahu oh, ini bagian yang lot, ini bagian yang lot. Bukan berarti kita nggak ngasih lot loh. Karena proses belajar itu kan dari yang bawah ke yang atas. Jadi lot itu pasti ada. Yang kata orang, ih kok masih lot? Ih nggak apa-apa. Emang kenapa? Karena tujuannya itu gitu. Bukan berarti semua itu harus hot gitu ya. Tapi walaupun ada porsi ya, nanti porsinya berapa, hotnya berapa. Hari ini masih pertemuan awal ya Bu? Iya. Jadi saya tidak mungkin masuk ke hot Iya, semua. kalau konsep itu biasanya dia lot. Nanti kalau udah proses yang lebih praktis, itu baru yang hot. Itu baiknya di sini tertera, oh ini masuk ke kategori belum yang apa, C1, C2, C3. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya sudah bagus sih. Selanjutnya adalah nanti kira-kira hal apa yang mau Nisa kuatkan Di praktik di pembelajaran. Ini kan karya ilmiah ya Bu ya, fokus kita. Dan kelas saya itu sesuai dengan asesmen kemarin itu sangat suka dalam tanda kutip bergerak. oh gitu Ya, jadi mereka kinestetik dan interpersonal, jadi bergerak dan diskusi. Jadi karena karya ilmiah, saya ingin mereka terbiasa dengan pengamatan. Dan apa ya, pengamatan itu kan bisa dilakukan dengan gerak, bisa dilakukan dengan diskusi. Nah, jadi saya ingin mereka terbiasa dengan seperti itu. Jadi ingin setiap pembelajarannya itu ada apa ya, hal-hal yang disesuaikan dengan karakteristik gaya belajar mereka, yaitu kinestetik dan
interpersonal. Diutamakannya ya bisa penghormatan. Kalau tadi yang ditingkatkan apa yang ditingkatkan apa ini belum ya kemudian nah langkah agar kita nyaman dalam kegiatan seperti biasa kita ya Nisha, Ibu, Indah seperti apa? Insya Allah saya adalah orang yang terbuka ibu untuk berkomunikasi, maka itu juga menjadi salah satu bagian saya untuk mengupgrade diri. Tentu saja karena tadi juga saya sudah menjabarkan bahwasanya kelemahan saya adalah di taksonomi itu saya sangat terbuka buat kritik, buat saran apapun itu sebagaimana tujuannya adalah membangun, maka saya kira adalah komunikasi atau keterbukaan komunikasi antara kita. Oh, jadi keterbukaan Ibu ke Nisa Bebas. Atau ibu karena beneran kan saya boleh. sebenarnya konteksnya agar Nisanya nyaman ya Iya, dalam iya. berpraktik misalnya Ibu, Linda itu kita bisa bantu apa gitu agar proses pembelajaran itu nyaman terbuka aja komunikasi Ya komunikasi. sarannya Karena kan tidak begitu langsung sempurna ya. Jadi sangat menantikan saran. Tidak masalah. nah bisakah kita menyepakati terkait kriteria keberhasilan nanti itu yang seperti apa? Saya itu kan tadi fokus saya di penguatannya ya Bu ya. Penguatannya itu adalah soal pengamatan dan kinestetis. Kiranya saya ingin keberhasilannya itu peserta didik terbiasa tadi. Jadi mereka tidak asing dengan melakukan pengamatan, tidak asing dengan diskusi tim, dan tentu saja ini kalau diharapkan nantinya ya ada hasil karya tulis. Cuman kan itu masih di pertemuan sangat terakhir gitu. Oh, oke. Jadi saya ingin di awal-awal ini mereka terbiasa dulu dengan pengamatan dan kerjasama tim. Menghasilkan karyanya ya. Iya, tapi itu butuh 9 pertemuan. Nah itu kalau produk kita bicara produk sebenarnya Iya. saya tidak sanggup gitu. Bukan tidak sanggup ya. Karena maksudnya kalau tidak di cukup. sini tujuannya hanya menyusun Iya. ya. Jadi kan di sini kalau Ya, produksi tingkat SMA ya. produksinya kan hanya penyusunan ulang gitu ya. Iya. Tapi kalau kita beda lagi di sini ada pola komunikasi tim, ada kerjasama tim, ada pengamatan, ada mengamati kaidah kebahasan sebenarnya secara tidak langsung meskipun dipelajari. Tapi di sini kan yaitu pengamatannya difokuskan di situ. Jadi terbiasa apa ya melakukan sesuatu itu step by step. Adakah soal tes misalnya lain selain performa misalnya siswa disuruh bisa kasih soal SIK atau pilihan gender Sejauh ini belum di sini juga. tapi nanti ada nggak? Kalau waktunya cukup sebenarnya saya ingin sebelum kita melakukan praktik itu saya ingin uji pengetahuan dulu. Itu nanti bisa pakai media seperti yang lain misalnya Kahoot atau Squeezies gitu. Pengennya seperti itu rencananya gitu. Tapi Dengan si karya ini ya maksudnya? Iya, tentu Hasilan gitu ya? dengan materi karya ilmiah. Gitu. Ya semacam apa ya, ulangan harian lah Iya iya iya. sebelum produksi. Hanya saja kan ini kalau kita bicara masalah teknis, maka cukup atau tidak waktunya pertemuannya seperti apa. Belum lagi kan, nah itu rencananya sudah ada, tapi masih dalam angan-angan sehingga tidak saya tuangkan di sini. Bagus tuh kalau Nisa punya, artinya kan proses penilaian itu tidak hanya proses ya, assessment for learning, tapi kita juga ada assessment, ayo yang apa itu? Ada 3. Pembelajaran bauran. Ya, OL dan AAL. Yang di akhir baru refleksi. Jadi for learning, as learning, sama on learning. Jadi waktu proses, kemudian waktu akhir, kemudian refleksi. Nah itu harusnya lengkap sih di sini. Baiknya ya. Dan kalau per pertemuan ada seperti itu. Oh gitu mana? Ada di bagian Cuman itu ini. ini ini mah ini Oh, ya sini ini dia. dia. Nah itu sebenarnya Diagnosis, juga jadi formatif, pertanyaan sama formatif. saya gitu. Bagiannya itu apakah harus reflektif atau misalnya hasil akhir penilaian ya Bu ya? Itu harus ada di setiap pertemuan kah atau tidak hasil akhir? Karena kan ini karena mungkin saya masih Per materi kali ya. Iya. Nah, Kalau per materi kan berarti diukur dong. iya. Iya. Nah itu makanya saya lebih ke diagnosis, asesmen
di kelas sendiri. Ya, Jadi tidak menggunakan yang 3 itu. sebenarnya sama saja, cuma beda istilah. Jadi assessment for learning, assessment apa yang kedua? For on ya, on sama as. As itu yang pertama. Enggak, as itu refleksi. Yang 3 Ya. Sama seperti ini kan diagnostik ini awal, formatif ini nanti akhir, kemudian asesmen diri ini refleksi juga. Sama kayak, iya cuma istilahnya saja berbeda. Seperti yang ada di Karena saya khawatir salah menggunakan ininya Bu Nggak istilahnya. apa-apa, Jadi itu saya kan- ubah sendiri. itu kan apa ya, hanya dari beberapa gitu. Kalau ada itu bagus banget, jadi memang si rencana ini lengkap, mulai dari rencananya gimana. Ini udah bagus ya untuk yang apa, mulai dari rencananya, tujuan, langkah-langkah, sampai asesmen, LKPD juga ada. Nah baiknya lagi bahan ajar tuh masuk sini, tesnya masuk sini. Tesnya ada yang juga? belum. Oh. Tesnya ini hanya lampiran soal materi singkat dan sebagainya. Nah seperti ini maksud saya, materi ajar juga masuk sini. Ya, ini kan pegangan guru ya. Iya harus ada. Bahkan nanti yang ini kasih itu ada juga di sini. Jadi dia satu paket. Bagusnya gitu. Sampai ke soal-soal yang dikasih. Kalau LKPD itu saya kan LKPD sudah ada di setiap pertemuan di kota-kota kecil. Ya. Nah itu Nah itu kan LKPD ketika di dalam proses. Nah nanti kan di akhir setelah sudah selesai semua nih materi tentang ini, kita nilai di akhir kan. Bagaimana kompetensi membaca pemahaman siswa. Nah itu misalnya ukur dengan tes PG, misalnya pilihan ganda. termasuk yang tadi kalau misalnya saya menggunakan sistem online. Iya, boleh pakai. Kan sekarang dunia digital ya, nggak harus pakai. Kita tulis ini nih ABC, terus siswa isi. Kan sekarang udah kita pakai aplikasi. Boleh mau pakai Google Form boleh. Bentuknya multiple choice. Nah itu sih Bu, tapi ya tadi teknis masalahnya di sini kita bicara waktunya. Karena di sini harus belajar kayak kebahasaan. Iya. Ini kan belum ya Bu materi. Maka boleh tuh misalnya untuk menguji buat saya soal beberapa dengan pilihan ganda. Kan kalau esai kan sudah di LPD ya. Nanti yang untuk tes sumatifnya boleh pakai pilihan ganda misalnya. Oh ini seperti ini ya. Pilihan ganda ini juga yang relevan ya, yang mengukur maksudnya. Insyaallah. Kan tadi sih Bu, masih mikirin teknisnya. Iya. Kayak kapannya gitu-gitu. Saya memang coba yang bisa sekarang saya lakukan saja apa. Kalau rencana Oke. Berarti kalau ini keberhasilannya baru pengamatan pengamatan. ya mereka terbiasa dengan pengamatan dan kerja sama tim. Kalau di kerjanya apa ya? Kalau itu kan lebih ke ini. Pengamatannya itu kan nanti soal itu masih berkaitan dengan strukturnya. Memahami struktur. Memahami struktur kalau berkaitan dengan curriculum. Ini kan soft skill-nya. Kalau di luar kan di luar materi ya. Oke baik, Anisya, mungkin itu saja dari kami. Silakan nanti beberapa masukan bisa ditambah tadi ya. Mulai dari materinya dipersiapkan, taksonomi belumnya kalau mau ditambah di sini juga itu akan menjadi sangat baik ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wakil kelasnya kalau siapapun boleh memimpin berdoa dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Rabbil zidni
Tadi kenapa? Duduknya boleh berkelompok langsung nggak? Yang kakak yang kemarin kerja kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan langsung aja berkelompok. Jadi nanti biar nggak bolak-balik. Oke, sebelumnya itu kemarin saya sudah minta kalian untuk cari materi soal struktur. Sudah dicari belum? Ada yang belum mencari materi tentang struktur? Sudah ada jawabannya? Sudah nyaman? Tapi ada ya? Oke. Di sebelah sini ada nggak? Udah belajar belum materi tentang struktur? Kalau nggak ada atau belum belajar, silakan buka buku kalian. Ada di halaman 221. Silakan buka halaman 221. Oke. Sekarang saya tanya dulu, kalian sudah pernah mendengar kata struktur? Sudah pernah mendengar kata struktur? Kira-kira struktur itu apa menurut kalian? Bagian-bagian. Bagian dari apa? Ada lagi? Struktur sama kerangka sama tidak? Struktur sama kerangka sama tidak? Bedanya apa? Beda. Sama deh. Ya. Ini ada gambar yang rusak. Ya. Pertanyaannya, apakah kemiringan bangunan ini berkaitan dengan kesalahan struktur saat membangunnya? Iya. Berarti strukturnya nggak kuat ya? Struktur adalah sederhananya adalah kerangka berpikir, bukan sekedar urutan. Tanpa struktur yang benar, sebuah karya seperti bangunan tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, ini sama seperti karya ilmiah. Karya ilmiah itu kan karya ya. Jadi kalau tidak belajar strukturnya, maka karya ilmiahnya tidak jadi. Paham sampai sini? Udah paket, karena tadi masih banyak yang belum nyari. Jadi saya kasih waktu kalian 5 menit buat nyari, buat memahami. Saya akan bacakan tim-timnya. Jadi setiap orang di setiap kelompok punya tugasnya masing-masing. Oke? Dengerin ya. Kelompok 1 ada Fiona. Ada? Oh, yang ada yang hadir. Octavia itu masuk ke mencari tentang isi dari karya ilmiah. Isi itu apa? Dalamnya apa aja, muat apa aja gitu ya. Terus Resiva Fionara jadi tim penutup. Jadi mencari penutup di karya ilmiah itu seperti apa, isinya apa aja, ciri-cirinya apa aja. Oke? Terus Chelsea itu masuk tim 1 atau kelompok 1, itu tugasnya bagian pendahuluan. Jadi mencari pendahuluan itu seperti apa, bentuknya apa aja, isinya apa aja. Paham ya? Oke. Terus yang kelompok 2. Kelompok 2 ini karena ada semua, dengerin. Ahmad Fadil itu nyari tentang pendahuluan. Gaisan nyari tentang pendahuluan. Muhari dan Thomas itu nyari tentang isi. Jadi di buku ada nih contoh karya ilmiah. Nah itu kalian bedah yang menurut kalian yang isi itu bagian mana aja, yang pendahuluan yang mana aja. Nah sisanya ke penutup. Itu penutup itu isinya apa? Paham nggak tugasnya? 5 menit ya, teorinya aja. Oke? Isi penutup itu apa gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak ada gawai, nggak ada telepon seluler, silakan di buku ada. Misalnya latar belakang itu masuknya kemana? Itu kan bab 1 udah ada judulnya. Bab 1 pendahuluan, berarti pendahuluan isinya apa aja. Kemudian ada landasan teori itu masuknya ke isi atau masuk pendahuluan. Itu silakan 5 menit ya.
Kamu tadi dibagi tugasnya masing-masing. Kayak bagian pendahuluan apa sih perkara ininya? Kalian cari pengertian pendahuluan dalam perkara ininya. Isinya ada latar belakang itu yang dibagi latar belakang apa? Ini tuh cuma contoh doang. Rekam nggak? Oke? Sama berikutnya juga sama-sama itu apa? Itu apa? Bukan ininya. Iya, jadi kayak pengertiannya seperti pengertian apa? Isi itu sama dengan pembahasan. Jadi misalnya ini isi dalam karya ininya membahas tentang apa? Tapi bukan ininya. Misalnya yang dimaksud isi dalam karya ininya adalah berupa pembahasan secara mutlak soal masalah. Ini tuh contohnya. Jadi pengertian yang kalian bisa nyari di Google, bisa kalau kalian membaca ini ada kan yang orang yang lebih ngerti, kalian bercontoh ya. Kalau misalnya yang sudah ada ya silakan. Kalian yang menyimpulkan masalah tapi sebenarnya bisa lebih panjang dari itu tidak hanya kesimpulan. Anak 22197. Nah, 221. Sambil nunggu BBG, waktunya saya extend ya, panjang. Jadi sekarang karena 10-19 masih ada yang baru arti tugasnya. Jadi sambil nunggu BBG nanti saya lihat jamnya sampai jam berapa. Sampai BBG-nya datang kalian tetap mengerjakan. Nanti kalau BBG-nya sudah datang kita beri kalian makan dulu 15 menit. Oke? Tolong ya. Ya, Pak. Ya, sekarang lanjut dulu. Udah semua BBG-nya. Yang keluar itu tadi dipisahin dari sana. Oh, yang keluar dari sini. Berarti ini udah semua. Oke. Sekarang 10.21 saya kasih kalian waktu makan 15 menit. Ya. Ya. Jadi sampai 10 sekarang 22 berarti 10.37 beres makan. Bukan beres nganterin komplek ya. 10.37 kalian beres makan yuk. Makan dulu. Sama guys. Tiket. Coba setiap kelompok itu jelaskan apa itu pendahuluan, apa itu isi dan apa itu penutup. Boleh satu orang, boleh sesuai sama yang tugasnya. Kamu aja sih, Boleh, ya siap ya. Boleh kalian siapin dulu, yuk siapin dulu orang-orangnya ya. Buat bacakan aja. Untuk bacaan kalian tulis yang kalian bacakan. Silakan dari yang kelompok 1 dulu. Yuk. Kiki yang aja. Yang lainnya nyimak. Diam dulu. Silakan. Perhatikan catatannya masing-masing. Suaranya sebelah situ nggak kedengeran. Baca lah pendahulu. Yang bagian di sini apa? Isi adalah Udah satu
hasil pembahasan. Hasil pembahasan itu apa? Kalau di Penutupnya. Kelompok 2, silakan. lagi ini tulis lagi Pak. Revisi Pak. Remet. Direvisi. 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 Ya udah, kelompok 3 deh, lanjut. Nah, yang berikutnya kelompok 5 ya. Pendahuluan adalah bagian awal suatu karya tulis. Fungsinya untuk memperkenalkan motif dan menarik perhatian. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang, menjelaskan alasan mengapa suatu topik dipilih dan penting untuk dibahas. Yang kedua adalah rujukan masalah, berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam pembahasan. Yang ketiga ada tujuan penelitian, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan karya. Yang keempat ada penelitian, menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh penulis maupun pembaca. Ini adalah hasil pembahasan bagian ilmiah yang berisi penjelasan hasil penelitian atau data yang telah dianalisis selalu dikaitkan dengan untuk dalam karya ilmiah berfungsi untuk merampung hasil penelitian dan memberikan rekomendasi. Di bagian utama dari buku adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah penjelasan dari kesimpulan metode dan penelitian bisa mengumpulkan masukan dan Jadi karya ini. Iya iya. Yuk, kalau yang kelompok 2 tadi, revisi. Kamu dulu kan yang ketemu nanti. Ambil dulu kamu. Jawaban adalah bab pertama adalah karya ilmiah, masalah, skripsi, atau laporan yang nanti sebagai pengantar atau memberikan gambaran tentang latar belakang, jumlah masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pengertian dan tujuan berbab utama, pertanyaan, ringkas dan bermakna, sistem, bagian-bagian, latar belakang, rujukan masalah, laporan kegiatan. Yang isi. Isi adalah gagasan, fakta, dan data hasil penelitian studi pustaka untuk memecahkan masalah. Bagian awal, judul, tujuan penelitian singkat jelas. Bagian inti, tulang punggung yang memuat pendahuluan, tindakan, hasil dan pembahasan. Ye. Mari Pak. Kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dilalui dalam bidang teknologi. Ini kan Setiap kalian sudah paham masing-masingnya nggak? Sudah paham masing-masingnya ya terbagian. Oke, kemarin itu saya minta untuk kalian mencari artikel ilmiah sendiri. Ada kelompok yang beberapa digital. Nah, kelompok yang udah dicetak atau yang sudah di print, kalian tandai bagian mana yang isi, bagian mana yang penutup, bagian mana yang pendahuluan. Tandai aja, nggak usah dianalisis dulu. Kalian tandai sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, kelompok yang digital, karena kalian yang digital, kalian tulis simpulan-simpulannya aja. Misalnya di pendahuluan itu membahas tentang apa, kemudian isinya apa, terus yang simpulannya seperti apa atau penutupnya seperti apa. Waktunya oke ya. Oke. Waktunya 5 menit cukup nggak? Cukup ya, kan nandain doang ya. Oke. Waktunya 5 menit sampai 11.07. Yuk, tandain aja. Kalau ini lingkar aja.
Ada nggak? Kalian cari kalau nggak ada di internet. Artikel ilmiah, terus cari pendahuluan yang ada, nyari artikel ilmiah, terus kalian tulis ini membahas tentang apa, pendahuluannya apa, isinya apa, bentuknya seperti apa. Kamu ini tadi harus ini sendiri tadi mulai ini sampai sini nggak lupa saya ketiga lisan ya mari baca ya udah siapa yang mau nulis saya nulis siapa yang baca saya mau nulis nah itu saya bisa baca kamu tulis kamu baca deh ini Nulis. nanti tuh ya mati baca Dari Saya ini namanya kerangka dari menit. Sambil berjalan, yang sudah selesai baru 2 kelompok. Silakan switch siapa yang mau duluan itu bacakan. Artikelnya membahas tentang apa, masalahnya apa, sumbernya apa. salat yang dia. Bu, untuk kita Bu, siapa Bu? Oke, bagus karena kalian sudah ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran babak baru. Saya punya puzzle. Sudah pernah mengerjakan puzzle? Sudah pernah? Nah, oke, ini ada puzzle-nya, bukan puzzle yang permainan seperti biasa kalian temukan. Ini namanya disebut dengan puzzle teks. Jadi ini adalah satu artikel yang saya gunting-gunting, yang saya acak. Kalian harus mengurutkan berdasarkan struktur yang sudah kalian pahami. Pendahuluannya apa, isinya apa, penuturnya apa. Kalau kalian bingung, di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada penjelasannya, ada karakteristiknya. Misalnya ini saya acak, urutannya seperti ini. Urutannya sebagaimana yang ada di buku. Jadi jangan kalian manfaatnya tiba-tiba di atas latar belakang masalah, nyambung nggak kalau kayak gitu. Jadi harus betul. Kalau misalnya ada dokumentasi tapi misalnya kelompok yang satu ada dokumentasi ada yang enggak, ini sifatnya opsional, jadi jangan khawatir. Paham ya? Jadi kalau ada kalau enggak, ya nggak ada masalah gitu. Di sini ada artikel yang sama, jadi
Ini tuh dua artikel yang sama, bisa dikerjakan oleh dua kelompok yang berbeda, hasilnya berbeda atau enggak ya itu tergantung kalian. Oke, sekarang silakan perwakilan kelompoknya untuk ke depan untuk milih artikel mana yang diambil. Yuk, ke sini. Pilih artikelnya, satu perwakilan kelompok, 1, 2, 3 ya, satu orang. Oke, pilih aja. Enggak ditemenin apa? Udah ngambil semua. Sekarang kalian nanti tempel kalau udah kalian susun urut secara berurutan. Kalau kalian bingung urutannya apa, ini urutannya. Kalau misalnya tidak paham yang ini, yang kalian tadi sudah cari dari awal itu urutannya. Kali ini lemnya ada dua, ada lem kertas, ada lem double tip. Jadi kalian ambil secukupnya, berbagi sama temannya. Ini karena lem kertas bisa disobek. Paham ya? Sekarang biar kalian nggak bolak-balik, susun dulu nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana, jadi biar nanti sisanya tinggal tempel di karton yang sudah kalian pilih. Paham nggak bahasanya ke sini? Paham ya? Oke, yuk. Kalian kalau butuh lem ke depan. Di karton itu kasih ruang buat kalian nulis nama kelompok berapa, atau mau digambar-gambar bebas deh nggak apa-apa. Kalau kalian punya spidol bilang saya, nanti saya tunjukin. Gitu loh, yang penting. Ada spidol atau mau lem kertas ya, ini juga bisa. Pokoknya ambil Saya kemarin beli. Kata kamu. Oh, lemnya di sini. Kita kok. Yang mau nulis yang pakai spidol ada 3 di situ. Ada yang itu ya? Tahu itu Mbak. Pertama kali. Apa lem? Ini aja loh. Ada yang sudah bersiap mendapat nilai 100 lagi? Seng. Bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Seng. Ya, karena kalian baru bersama. Kesan nggak nih ini? Apa? Waktunya nyampe bel. Karena kalau presentasi nggak cukup, jadi Ya tulis tulisan. beres dulu. Kenapa saya bisa mengucapkan kemarin? Banyak ini belum dibahas. Belum dibahas. Oh iya.
Dua lagi. Habis itu sekarang duduk dulu di tempat kalian masing-masing. Habis itu Oke, menurut kalian ribet nggak belajar struktur ilmiah? 1 sampai 10 tingkat ribetnya yang mana? 10 itu paling ribet banget. 7. Yang 7, oke. Yang 7 angkat tangan. Udah? Ribet nggak ya sebenarnya? Kenapa seru? Oke, kalian ada yang mau kuliah? Kalau kalian kuliah, ini tuh masih ibaratnya baru praktikumnya aja. Jadi kalian nanti ketika kalian kuliah, itu kalian yang meniti. Nanti ya, 1 sampai 10 saya mau dengar sekali lagi. 1 sampai 10 tingkat susahnya seberapa? 1. Paling susah, gampang. Kayak nggak ikhlas sih. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian ke depannya. Terus juga kalian tidak asing lagi dengan yang namanya mengamati, menyusun dan sebagainya. Hari Selasa, insya Allah kalian akan belajar soal kaidah kebahasaan tentang ilmiah. Nah, semoga itu adalah pertemuan yang menyenangkan. Saya tidak tahu, tapi semoga hari ini adalah pertemuan yang menyenangkan. Meskipun agak nguras isi kepala kalian ya. Kalau apa ya, dipaksa sekali-kali ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Boleh satu orang untuk menutup dengan doa? Boleh satu orang menutup dengan doa? Pimpin doa penutup pembelajaran. Masalah potensi. Damai. Terima kasih. Saya ucapkan sampai jumpa di hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya kumpulin, kembalikan. Oke, baik. Anisha sudah melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing ya. Kira-kira ada hambatan nggak? Di kelas nih Kak, alhamdulillah kalau di kelas itu sebenarnya secara umum tidak ada hambatan berarti karena memang semuanya sudah didasarkan pada rancangan pembelajaran yang berbasis pada pembelajaran kinestetis. Jadi mereka antusias, namun memang ada posisi ketika saya harus mengajarkan materi seperti ceramah karena mereka ketika sudah diminta untuk mencari secara mandiri itu tidak maksimal dilakukan di rumah, sehingga saya harus mengulangnya lagi dengan metode ceramah. Karena ini ya, nggak cari materi sebelumnya. Oke. Kira-kira tunjukkan hal positif Anda yang Anda peroleh dalam proses pembelajaran. Kalau dari saya sendiri ini terkait dengan realisasi perencanaan saya awalnya tidak terlaksana. Tadinya saya hanya ingin romantik kemudian memancing berpikir kritis, tapi itu tidak bisa terlaksanakan sehingga saya melakukan rencana B, yaitu memaparkan secara ceramah tetapi tetap memancing mereka untuk berpikir. Jadi plan B ya. Iya. Mereka itu lebih jalan, mereka lebih mau untuk belajar. Jadi memang harus dipandu gitu. Kalau tidak dipandu dilepas, misal di rumah mereka tidak maksimal belajar. Sudah maksimal belum, Anissa?
dengan situasi kemarin saya kira untuk kemaksimalan sekitar 80%. Tapi kalau misalnya saya tidak siap dengan waktu MBG tadi yang terpotong, nah itu saya tidak memperhitungkan itu sejak awal sehingga sedikit terteter ke belakang. Nah, itu yang 80% pembelajaran terjalani hanya saja kan bagian presentasinya gitu, sehingga hanya sekali saja. Pernah menonton video pembelajaran di YouTube guru yang profesional atau cara dia ngajar? Kalau video profesional itu saya belum, tapi saya menyaksikan secara langsung. Jadi apa yang guru tersebut lakukan, jika memang pembelajaran itu berbasis kinestetik seperti apa, kemudian pemanfaatan apakah teknologi yang digunakan secara digital atau teknologi sederhana gitu. Nah itu jadi referensi saya untuk menentukan di kelas seperti apa. Lihat langsung siapa? Kebetulan ibu saya sendiri, jadi Oh, ibu guru. ibu saya Oh. dia sangat sering mendapatkan peserta didik yang kinestetis secara gaya belajarnya, sehingga ini menjadi referensi besar juga. Menurut Nisha, apakah siswa memahami materi yang sudah diberikan? Alhamdulillah, kalau misalnya menurut saya sudah memahami, ini terlihat dari hasil kerja dari karya mereka itu kan di pertemuan itu melakukan penyusunan puzzle text. Nah itu sudah benar cara mereka menyusun, dan itu saya ibaratnya memaksakan mereka untuk membaca teks panjang tanpa mengatakan harus dibaca. Gitu. Mau tidak mau mereka harus membaca itu buat menyusun, sebenarnya itu dibaca. Oke, jadi dilihatnya dari hasil kerja ya. Berarti udah dikoreksi. Oke, baik, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Indah. Silakan Bu Indah. Gimana, selamat siang? Nisa, sudah melaksanakan kegiatan siklus 1 hari ini. Gimana perasaanmu? Luar biasa, masih senang dengan situasi yang berat terkendali. Ya, jenjang terakhir memang segala sesuatunya agak berat ya, dari situasi yang panas, kelas yang penuh kondusif, tapi itu merupakan tantangan buat kita yang mengajar di jam terakhir. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan untuk kegiatan pasca pembelajaran berbimbing ya hari ini ya. Apa yang tadi Nisa sudah praktikkan itu sudah baik sih ya menurut Ibu, namun masih ada hal yang membuat Nisa kurang percaya diri. Kira-kira itu apa? Iya, di pertemuan ini itu saya tadinya sudah berharap bahwasanya anak-anak sudah mencari materi setidaknya di rumah itu pengantar seperti apa itu struktur karya ilmiah, isi-isinya dan sebagainya. Namun ternyata mereka di rumah pembelajarannya tidak maksimal, jadi karena tidak ada pandu yang memandu, sehingga pada akhirnya saya harus mengulang lagi di kelas memberikan pemahaman awal lagi. Ini cukup memakan waktu karena pemahaman setiap orang kan berbeda-beda gitu, sehingga ke bagian puzzle text yang di rencana saya itu tidak sempat presentasi. Saya yakin lah kamu tadi sudah berusaha semaksimal mungkin ya menampilkan yang terbaik dalam diri kamu. Namun ada nggak hal yang perlu ditingkatkan lagi agar nanti pembelajarannya lebih baik di siklus kedua? Ya, saya berharap ini menjadi pembelajaran penting juga, terutama kaitannya tadi dengan materi yang mereka tidak cari dengan maksimal di rumah. Nah ini saya rencananya memberikan untuk adanya panduan. Jadi tapi panduan itu bukan panduan materi yang mereka bisa tulis ulang, tapi saya memberikan peta konsep. Peta konsep ya, peta konsep pemahaman awal, nanti apa yang harus dicari, kaitannya seperti apa. Menurut Nisa, kemampuan apa sih yang paling menonjol dalam diri Nisa dalam praktik hari ini ya di siklus 1? Menurut saya bisa mengelola emosi anak-anak karena puzzle text gitu ya, jadi ada ayo bisa yuk, kenapa bingung ya potongannya seperti itu, jadi mengelola emosi mereka kapan ini harus cepat, kapan bisa gitu, jadi ini bentuk dukungan emosi lah gitu kepada mereka. Tadi dibagi secara kelompok kali? Iya, puzzle text. Jadi tadi ada anak kelompok yang menurut Nisa tuh tertinggal atau memang kurang dari kelompok yang lain? Nah, alhamdulillah sebenarnya saya khawatirkan tuh bukan tertinggal dari kelompoknya Bu, tapi
pembebanan kerjanya hanya pada satu orang. Iya, yang lebih menonjol ya, yang pintar lah ya, yang biasa-biasa aja tuh ngikut gitu. Biasanya seperti itu sih. Tapi tadi di kelas kekhawatiran itu tidak terjadi. Mereka karena mungkin ini seperti permainan gitu Iya. ya, menyusun puzzle, jadi mereka ini saling bekerja sama. Ya, ada kolaborasi ya, aktif ya mereka ya, baik. Masih ada nggak sih hal yang belum optimal dalam praktik pembelajaran terbimbing hari ini menurut Bisa? Iya, kalau menurut saya ini yang belum optimal adalah belum sepenuhnya tercapai tujuan pembelajarannya, yaitu presentasi tadi. Secara hasil kerja karya sudah ada, tapi presentasinya belum. Kenapa itu kendalanya? Nah, itu karena tadi kan saya harus mengulang Oh iya, materi, iya, jadi nggak materi ya. cukup gitu. Oke, itu ya belum tercapai, itu udah menjawab pertanyaan saya yang terakhir. Baik, nanti di siklus kedua saya harap bisa belajar dari siklus pertama ini apa yang menurut bisa kurang itu dioptimalkan di siklus kedua. Jadi segala sesuatunya bisa berjalan lebih baik lagi dari siklus pertama. Ya, tetap banyak-banyak literasi sehingga materi yang disampaikan kepada siswa juga lebih optimal. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin